Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 November 2020. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian doa yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Balani Adam Syekh Hafiz. Hari ini kita akan membahas masalah hukum multi akad. Seperti biasa kita dibagi dua bagian. Bagian pertama penyampaian materi dua, waktunya lebih kurang 1 jam, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog dua. Itu mari kita buka pengajian ini 15. Dan pengen kami bicarakan Kang Panji Adam untuk menyampaikan materi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah ya, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka kita bertalabul ilmi ya. Khususan insyaallah pada kesempatan Ahad ini tema yang akan kita bahas adalah hukum multi akad ya. Ini kemarin dari pihak DKM menghubungi agar saya menyampaikan materi terkait hukum multi akad. Ketika saya baca SMS tema multi akad, saya pusing apa yang mau disampaikan. Biasanya kalau saya menyampaikan multi akad itu di kampus itu dalam 1 semester, Bu. Artinya 14 kali pertemuan. Kalau saya harus menjelaskan dalam waktu singkat 1,5 jam tentang hukum multi akad, wah ini apa yang harus saya bahas gitu kan? Khawatirnya adanya apa ya materi yang tidak tersampaikan. Makanya agak sedikit berat ya tema hari ini karena memang terkait tema multi akad ini hari ini menjadi diskusi yang sangat menarik ketika memang ini menjadi sebuah produk atau sebuah apa ya istilahnya ya sebuah produk ya di lembaga keuangan syariah, baik itu di bank syariah, di apa namanya asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah ya. Semua ya rata-rata mungkin hari ini produk-produk yang mereka jual kepada kita sebagai alternatif dari produk-produk yang konvensional itu rata-rata menggunakan konsep atau teori multi akad di dalamnya ya. Sadar atau tidak sadar ya ketika kita menjalankan produk-produk mereka itu hakikatnya adalah produk multi akad. Cuman kan di lain sisi persoalan multi akad ini sebagian pihak ya memiliki opini bahwasanya hukum multi akad itu dilarang ya. Nanti kita akan lihat ya. Memang betul setidaknya ada 3 hadis Nabi SAW ya yang melarang praktik multi akad ya. Jadi gini gampangnya, di satu sisi multi akad itu suatu kebutuhan ya sebagai bentuk inovasi ya, dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Di satu sisi ada pihak-pihak yang memang tidak pendapat atau tidak setuju dengan hukum multi akad ini karena melihat ada 3 hadis Nabi SAW yang melarang praktek multi akad. Nah ini gimana ini ya pemecahan masalahnya? Nah, insyaallah ya walaupun nanti kayaknya ibu bapak sekalian lebih harus banyak bertanya ya supaya lebih bisa dipahami secara mendalam. Karena untuk teorinya agak berat ibu bapak sekalian. Saya sengaja di sini munculkan ini buku judulnya Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah. Akad multi akad ya, multi akad ya. Hukum multi akad ini bukunya nih Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah ya.
atau dalam bahasa Inggris biasa disebut istilah habit contract. Ya, multi akad, dirasah fiqhiyah, ta'siliyah, wa tatbiqiyah, studi fikih dan implementasi. Nah, ini buku sekitar 489 halaman. Ya, ini ditulis oleh Abdullah Al-Imrani, ya, Abdullah Al-Imrani. Ini bukunya ya cukup apa ya istilahnya, cukup bagus lah buat saya hari ini yang memang mempelajari teori multi akad ini. Ya. Ini 489 halaman dan berbahasa Arab. Ya, makanya tadi saya katakan kalau hanya kita membahas dalam waktu 1 jam itu agak sulit ya. Kalau kita harus membahas secara mendalam gitu. Minimal intisarinya ya atau khulasohnya Ibu Bapak sekalian bisa memahami. Terlebih nanti ketika dipraktikkan di lembaga keuangan syariah sebagai solusi solusi agar kita tidak bertransaksi dengan lembaga konvensional. Kenapa Ustaz tidak boleh konvensional ya? Karena konvensional itu dalam sistem transaksinya dia menggunakan konsep interest ya atau bunga. Sedangkan bunga itu ya dalam fatwa MUI sudah ditetapkan itu termasuk riba yang diharamkan. Maka solusinya adalah hari ini kita hijrah dari bank konvensional, dari asuransi konvensional, dari apalagi pegadaian konvensional, pasar modal konvensional, bisnis konvensional, koperasi konvensional, apalagi banyak lah ya lembaga-lembaga pembiayaan konvensional. Ya, kita hijrah hari ini seharusnya sudah berada dalam transaksi syariah ya. Karena sudah ada solusi. Jadi entong keneh kan sifatnya apa ya, sudah jelas-jelas dilarang gitu ya dengan berbagai argumen. Dan saya sedih ya kalau misalnya umat Islam sendiri yang memang notabene di kita mayoritas ya. Ya, kita mayoritas kita berapa? 8,6%. Mungkin kalau nggak salah penduduk Indonesia itu Muslim. Nah, tetapi ketika saya cek kemarin pasca pandemi, 1 bulan pasca pandemi itu sekitar bulan April, memang ada market share-nya keuangan syariah itu naik, Bu. Tapi di lain sisi kita lihat ternyata khusus ya untuk bank syariah market share-nya ya tidak gede ya, hanya sebatas 6% saja. Artinya apa? Market share ya, lembaga syariah itu masih kalah jauh oleh konvensional. Padahal tadi saya katakan mayoritas kita adalah beragama Islam. Seharusnya orang-orang Islam sendiri dia yang menjalankan syariatnya. Tapi kenapa sekarang ya market share bank syariah itu hanya kecil sampai 6%. Saya lihat di data OJK bulan April kemarin, artinya pas saat pandemi itu lagi rame-ramenya, ternyata ada kenaikan ya, tetapi juga kenaikannya nggak signifikan. Padahal bank syariah itu kan kalau kita lihat pendiriannya itu sekitar tahun 90-an, artinya sudah 30 tahun. Seharusnya kan market share sudah 30 tahun itu meningkat, tapi sampai hari ini, sampai ya sekarang ya 2020 itu hanya sampai 6% saja. Artinya ya saingan kita masih berat ya untuk bisa menyaingi konvensional. Beda dengan di Aceh, Ibu Bapak sekalian. Kalau di Aceh itu semenjak adanya Konun 2017 tentang lembaga keuangan syariah Aceh nih ya, itu dalam Konun itu ada keputusan bahwasanya seluruh lembaga keuangan syariah, seluruh lembaga keuangan di Aceh yang konvensional, dan sebab ini seluruh lembaga keuangan di Aceh yang konvensional, bank konven, asuransi konven, apalagi pasar modal konven, segala macam lah ya, koperasi konven lah, itu harus sudah hijrah ya menjadi syariah paling lambat 3 tahun setelah diundangkannya Perda atau Konun ini. Artinya kalau 2017 sekitar 2020 atau 2021 semua harus konversi dari konvensional ke syariah. Tidak boleh ada lagi. Kalau tetap ya nanti 2021 maksimalnya di situ ada misalnya bank konvensional itu harus keluar dari Aceh. Ya, karena regulasi menyuruh mereka untuk hijrah. Mungkin dari situ kita agak sedikit naik market share-nya yaitu di Aceh ya. Tapi di Jawa Barat ya belum, karena memang mereka itu kan punya otonomi daerah khusus, Bu ya, untuk penegakan syariat Islam
di Aceh itu didukung oleh regulasi. Beda dengan di kita, ya. Di kita kan tidak punya konun, ya. Sehingga memang untuk menerapkannya minimal kalau kata Agim itu mulai dari diri sendiri dulu. Ya, dari diri sendiri gitu kan, baru ya nanti kita bisa beranjak gitu. Nah, jadi di situ ya, di satu sisi kita memerlukan ya produk yang berbasis multi akad, tapi di sisi lain ada teman-teman kita yang dia berteriak hukumnya haram, Nabi melarang multi akad adalah bla 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 gitu ya. Nah, sebenarnya mereka tidak paham tentang hakikat multi akad itu sendiri. Sama halnya dulu lah ketika tahun 2000-an awal tuh ya, 2004 gitu kan ya, ketika awal-awal ada isu tentang hukum bunga bank konvensional ya, atau bunga-bunga yang lainnya ya, baik itu di bank, di koperasi, dimanapun itu kan ada bunganya gitu kan. Oh, orang teriak gitu kan, haram, orang berpendapat tidak boleh gini. Nah, barulah nanti didukung oleh fatwa MUI ya tahun 2004 tentang haramnya bunga bank gitu kan. Nah, insya Allah kita akan sekarang bahas tentang hukum multi akad ini, serta saya akan memberikan beberapa contoh-contoh aktual yang bisa diterapkan hari ini sebagai solusi untuk kita istilahnya bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Namun sebelum saya menjelaskan tentang multi akad kan dia adalah istilah yang multi akad itu istilah yang ada di Indonesia saja sebetulnya ya. Kalau kita lihat dalam ejaan bahasa Indonesia multi akad berarti ada dua suku kata. Multi artinya apa? Banyak. Akad? Ya akad itu apa Pak Amran? Ya itulah, makanya saya akan menggiring ibu bapak sekalian dulu untuk paham dulu akad sebelum ke multi akadnya. Kita lihat ada istilah-istilah yang memang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hampir mirip dengan istilah perjanjian. Ada dalam bahasa Arab itu istilahnya wa'ad, janji. Saya janji mau datang ke Pusdai hari Ahad 1 November. Itu janji toh? Mengikat tidak? Tidak. Maksudnya mengikat secara hukum ya, maksud saya. Jadi gini, kalau misalnya ibu bilang ke temannya, saya insya Allah ya janji hari Ahad mau ke Pusdai ikut pengajian. Ternyata hari Ahad kita ada halangan, misalnya ibu ada halangan, sehingga janjinya tidak bisa tertunaikan. Persoalannya apakah ya kita bisa dituntut secara hukum? Nah, memang wa'ad itu sifatnya dia tidak mengikat secara hukum. Beda dengan akad. Dia mengikat secara hukum. Ketika sudah ada persetujuan ya di antara para pihak ya terkait suatu objek, maka dia mengikat serta melahirkan hak dan kewajiban. Mirip lah Bu, kalau ibu beli baju ya, misalnya ada temennya nawarin ini baju nih berapa harganya ya 300.000, nanti ya insya Allah awal bulan November saya beli. Persoalannya itu sudah terjadi akad belum? Dia hanya sebatas wa'ad, sehingga di situ tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hanya janji saja. Nanti urusan nanti awal November mau beli atau enggak, ya gimana nanti kita nggak tahu. Tapi ibu bapak sekalian, garis bawahi ini, hari ini dalam konteks transaksi di bank syariah, wa'ad ini dia sifatnya mengikat secara hukum serta dia dapat dituntut secara hukum ketika salah satu pihak tidak mengindahkan dari janji tersebut. Bisa itu. Bahkan Muhammad Rawasqal Aji mengatakan bukannya dituntut, hakim dapat memberikan putusan dia harus membayar ganti rugi dan sebagainya ketika salah satu pihak dirugikan akibat seseorang dia cedera janji. Makanya di bank syariah hari ini sekalipun dia belum akad, baru level wa'ad, itu sudah mengikat secara hukum. Misal begini, saya datang ke bank syariah ya, pengen beli mobil baru ya. Persoalannya di bank syariah ada mobil nggak? Nggak ada ya. Di bank syariah nggak ada mobil ada di dealer, di showroom ya. Oke, maka ya saya bilang, saya janji ya akan membeli mobil di bank syariah, dan bank syariah berjanji pula akan menjual mobil
kepada saya sebagai nasabah. Nah, saling berjanji itu yang namanya muwa'adah. Kalau muwa'adah itu janji, kalau muwa'adah saling berjanji. A dan B saling berjanji. Saya sebagai nasabah datang ke bank, saya butuh mobil. Maka kata bank, oke, tunggu ya. Nanti saya beli dulu, kata bank. Pak Panji butuh mobil apa? Jenis X. Harganya berapa? Ya kalau di pasaran harganya 200 juta. Oke, bank datanglah ke showroom ya atau supplier, dia datang, belilah. Berapa harganya tadi? Jenis X 200 juta. Oke, sekarang mobil itu punya siapa? Punya bank, kan bank yang membeli. Saya hanya janji ingin membeli ke bank, bank juga janji akan menjual. Di tengah-tengah saya bilang gini ke bank, datang, Pak mohon maaf saya tidak jadi beli mobilnya ya, padahal bank sudah beli. Siapa yang rugi? Bank ya. Boleh jadi itu bank pakai dana pihak ketiga. Dana siapa? Dana-dana kita juga, Bu, yang nabung, yang deposito, yang investasi kan. Artinya ada salah satu pihak yang dirugikan akibat perbuatan saya membatalkan janji sepihak. Itu belum akad. Karena kalau akad batal. Kenapa? Bank menjual barang yang belum dia miliki dan Nabi melarang. Wala tabi' ma laisa 'indak. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki, kata Nabi. Kenapa? Fa innahul gharar, itu gharar. Hukumnya haram. Ketidakpastian itu haram hukumnya. Maka level pertama belum akad dulu nih di bank itu, tapi hanya sebatas wa'ad. Sekalipun wa'ad ini, ya wa'ad ini tidak mengikat dalam konteks fikih atau dalam konteks keseharian, tapi ketika dia diterapkan dalam konteks transaksi di bank, ya atau di lembaga-lembaga pembiayaan, maka dia mengikat secara hukum. Ketika ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan itu dia dapat menuntut sebatas kerugian yang dia alami. Ya, emang ada landasan hukumnya Pak Panji? Ada, Bapak sekalian. Ya, ada landasan hukum yang memang wah ini agak sedikit error ini. Tambahan ini, kenapa ya? Oke, kita lanjutkan sambil tunggu ini. Ya, ada landasan hukumnya, ya. Dalam syariah itu, coba kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 1. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah keberapa? Surah ke-5 ayat 1. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Ya, walaupun kesana kan berhubungan dengan berburu ya, tapi konteks kalimat pertama itu berkaitan dengan wajibnya kita memenuhi janji-janji yang sudah kita ikrarkan. Di sini hitamnya pada kita sebagai orang-orang beriman, ya, apalagi kita orang-orang beriman, maka ketika kita menunaikan janji, ya, wajib hukumnya untuk memenuhi janji tersebut, ya. Kalau kita memang sudah dari awal tidak sanggup untuk memenuhi janji, jangan kita berjanji, Bu. Ya, ada orang yang dia diajak ke pengajian, ya, kemudian dia berjanji, ya, insya Allah, untuk penegasnya pakai insya Allah saya nanti mau datang. Nah, insya Allah di kita itu kan multitafsir. Bisa berarti insya Allah itu adalah ya memang betul-betul dia menyerahkan pada Allah, urusan nanti dia bisa datang atau enggak itu kembali pada Allah. Atau insya Allah itu untuk menutupi dia tidak bisa datang, dia malu kalau nolak, maka pakai landasan insya Allah ya Bu, padahal intinya dia enggak mau datang. Nah, gitu ya, ada yang kayak gitu kan ya. Makanya dalam Al-Quran mengatakan wala taqulanna syai'in fa'il dzalika badan illa ayyasha Allah. Ya, kalau kita ada kehendak untuk kita melakukan sesuatu, jangan kita pede. Ya, saya besok, ya, insya Allah besok saya datang, besok saya hadir. Ya, bilang saja kata Allah, ya, insya Allah, gitu kan. Kecuali memang kita belum bisa datang atau memang kita tidak bisa datang, bilang saja kita tidak bisa datang. Ya, itu landasan pertamanya ada di dalam surah Al-Maidah ayat pertama, itu tentang kewajiban kita memenuhi janji. Kemudian yang kedua, ya,
Ini hadisnya populer, ya, hadisnya populer tentang tanda-tanda orang munafik yang 3 itu tuh, ya, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya apa? Idza wa'ada fa akhlaf. Apabila dia berjanji dia ingkar janjinya. Munafik itu artinya apa? Secara syariat pun Allah dan Rasulnya memerintahkan kita kalau kita janji semaksimal kita bisa menunaikan itu lakukan. Apalagi ketika janji ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Janji itu berkaitan dengan sebuah transaksi bisnis, ya, yang melibatkan dana-dana pihak ketiga, maka jauh lebih mengikat lagi. Pasti dia mengikatnya secara hukum. Bisa dipahami ya Bu ya? Oke, jadi ada istilah tadi kalau kita awali yaitu wa'ad, yaitu artinya janji. Secara hukum memang dia tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Tetapi dalam perkembangannya, ya, ketika dia diimplementasikan dalam sebuah transaksi, ya, khususnya di lembaga keuangan syariah, maka dia mengikat secara hukum, ya, itu namanya wa'ad. Kemudian sebelum masuk ke yang lain, ya, termasuk ke akad nanti dan multi akad, untuk mempertegas, ya, landasan yuridis wa'ad itu mengikat, maka Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Dewan Syariah Nasionalnya telah mengeluarkan fatwa, ya, telah mengeluarkan fatwa nomor 86, ya, tahun 2012 tentang hukum janji di lembaga keuangan syariah. Yang kesimpulannya bahwasanya janji di lembaga keuangan syariah itu mengikat secara hukum. Nah, ya, jadi Al-Qur'an, hadis serta fatwa mewajibkan kita untuk menepati janji. Sekalipun tadi saya katakan janji itu awalnya dia tidak mengikat secara hukum, tapi dalam perkembangannya mengikat secara hukum. Kemudian yang kedua, ada istilah berikutnya tadi, ya, al-ahdu. Al-ahdu juga kalau kita terjemahkan janji, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu terkadang ada kalimat-kalimat yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu terjemahnya sama gitu. Saya kasih contoh, ya. Bahasa Arabnya baik khair, bahasa Arabnya baik ma'ruf, bahasa Arabnya baik ihsan, bahasa Arabnya baik thayyib. Semuanya kita terjemahkan baik. Padahal dalam bahasa Arab redaksinya berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya kosakata kita itu belum bisa melampaui kosakata berbahasa Arab. Karena terlalu luas bahasa Arab itu, Bu, sebetulnya. Ketika kita terjemahkan dalam bahasa kita, sulit mencari padanan katanya. Ya, makanya tetap saja kita terjemahkan istilahnya baik itu ya khair, ma'ruf, tetap saja semuanya baik gitu. Cuma satu lagi apalah? Al-birru, ya. Birru wal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kan bir, juga terjemahnya adalah berbuat baik. Jadi padanan bahasa Arab itu sulit kalau dijangkau pakai terjemah bahasa kita. Makanya ini mohon maaf kalau ini adalah Quran, ketika Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, maka sesungguhnya itu adalah hasil interpretasi dari si penerjemah, bukan hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Makanya kenapa kalau baca terjemah nggak dapat pahala dari Nabi? Kan yang dapat pahala itu ketika Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang dia membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Maka Nabi memberikan penegasan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi semuanya berapa? 3 huruf. 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan hanya membaca alif lam mim saja. Ada nggak kalau hadis yang mengatakan kalau kamu baca terjemah ini dengan menyebut nama Allah kamu dapat pahala? Nggak ada. Makanya baca terjemah dengan baca Quran itu berbeda. Karena si terjemah itu adalah hasil dari pemahaman si penerjemah. Makanya di Indonesia itu kan ada berapa penerjemah? Ada versi Kemenang, ada versi apa, versi toko, ya. Bandingkan satu sama lain bisa berbeda. Kan pemahaman si penerjemah, tapi substansinya ke situ juga.
Ya, tapi gaya dia menuangkan dalam bentuk bahasa komunikasi Al-Quran itu bisa berbeda. Ya, itulah ya istilahnya tadi ya di sini al-ahdu dulu ya, al-ahdu dulu ini ya sebelum masuk ke al-ahdu. Al-ahdu itu ya kita terjemahkan ya itu janji ya, tapi janji apa? Wa'ad juga janji, al-ahdu juga janji. Nah, kata para ulama, kalau al-ahdu itu perjanjian biasanya antara seorang hamba ya dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Ketika Nabi Musa juga melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala juga ya, itu disebutnya al-ahdu. Memang manusia pernah berjanji dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya pernah. Kapan? Ketika kita dalam rahim. Surah Al-A'raf itu ya, Pak Amran? Ya, 172 ya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahid. Nah, itu kan perjanjian antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu kan janji, ya. Maka dalam konteks kegiatan bisnis kayaknya istilah al-ahdu itu tidak cocok. Ya, maka yang digunakan adalah istilah al-wa'du. Ada lagi ini namanya iltizam, cuman iltizam itu lebih umum daripada janji ya. Iltizam itu lebih umum karena iltizam itu adalah kewajiban seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu menurut hukum syara. Ya. Itu iltizam. Agak panjang lah saya menjelaskan. Nah, ini yang fokusnya al-aqdu. Bahasa Arab akad itu al-aqdu. Kita terjemahkan akad itu bahasa kita. Akad itu bahasa kita. Bahasa Arabnya al-aqdu. Bentuk jamaknya atau bentuk jamaknya al-uqud. Makanya tadi di surat Al-Maidah apa kalimatnya? Aufu bil uqud. Nah, uqud itu bentuk jamak dari kalimat akad. Ya. Oke. Jadi fokus kita itu di sini, di akad. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kita akan menerjemahkan janji juga. Tapi gampangnya ginilah, janji apa? Janji yang melahirkan hak dan kewajiban. Karena kalau wa'ad ini atau mu'adah, dia tidak melahirkan hak dan kewajiban, hanya berjanji saja. Ya, makanya tadi saya janji saya mau beli mobil ke bank. Itu hanya janji dan belum melahirkan hak dan kewajiban. Di situ belum ada barangnya, belum berpindah ya kepemilikan barang, belum ada kewajiban saya membayar. Tapi kalau sudah akad, maka di situ akan lahir hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Makanya ada akad nikah. Maka seseorang ketika sudah melakukan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada hak suami, ada hak istri. Tapi kalau sebelum ada ikatan, artinya belum ada akad itu, maka tidak ada hak dan kewajiban. Misalnya ada orang yang lagi pacaran, ya, bilang si perempuannya, si ceweknya ke cowoknya itu, ke laki-lakinya, besok aku minta nafkah ya, lahir dan mati. Bisa enggak? Kenapa? Belum ada kan? Karena akad itu otomatis dia akan melahirkan hak dan kewajiban. Ya. Nah, kita lihat di sini pengertian akad. Akad itu dalam bahasa Arab, ya secara bahasa dulu Bu, kita bahasnya, artinya arabtu, ikatan. Atau di sini arabtu baina atrafi syai' sawa'un kana raqban hissiyan aw ma'nawiyan min janibin wahid aw min janibain. Ikatan ya antara dua ujung. Misalnya ada tali ya, ujung tali ini dan ujung tali ini saya ikat menjadi sebuah ikatan. Itu dalam bahasa Arab, secara bahasa artinya akad itu. Dia akad itu mengikat Bu. Ini ada ujung tali dia ikat dalam satu ikatan. Makanya itu disebut dengan akad. Bisa akad itu dari satu pihak, bisa akad itu dari dua pihak. Jadi gini Bu, ya, dalam implementasi di lapangan, akad itu bisa dalam sepihak. Artinya kalau yang dua pihak itu harusnya ada ijab kabul. Tapi kalau yang sepihak itu artinya tidak usah ada kabul, cukup ijab saja sudah sah.
Jadi kalau yang dua pihak nih, janibain, yang ini, yang dua pihak, itu harus adanya ijab dan qabul. Tapi kalau tidak ada ijab dan qabul, itu namanya min janib wahid. Contoh, akad yang dia sepihak tidak usah memerlukan qabul, cukup ijabnya saja. Dan saya akan jelaskan ijab qabul itu apa. Ya, saya berikan HP saya ini kepada Pak Amran. Pak Amran mau nerima atau enggak itu sudah sah secara hukum. Tidak usah ada kalimat saya terima ya Pak HP-nya. Cukup satu pihak saja dia sudah lahir hak dan kewajibannya di situ. Dalam perkawinan juga kan ada apa? Hanya sepihak saja ngomong itu sudah terjadi hak apa? Sudah terjadi akibat hukum. Talak. Jadi ketika suami dia mengucapkan talak kepada istrinya, mulai hari ini maka kamu bukan istri saya lagi. Pulang kamu ke rumah. Kalau masih ada ibunya. Nggak ada. Ya pulanglah kamu ke orang tuamu, gitu kan misalnya. Itu kan hanya sepihak dari omongan suami, Bu. Saya ceraikan kamu malam ini. Itu sudah jatuh talaknya. Tidak usah istri ngomong gini, oke, saya terima talak, nggak usah. Apalagi si istri ngomong gini, nggak mau saya, nggak bisa, tetap dia jatuh. Karena dia sifatnya sepihak, ya, oke. Nah ada Bu akad yang tidak mungkin terjadi kecuali harus dua pihak. Itu akad-akad bisnis, jual beli, sewa menyewa, ya, kerjasama. Itu tidak mungkin dia bisa melahirkan hak dan kewajiban kecuali keduanya harus sepakat. Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul. Jadi kalau misalnya si penjual hanya mengucapkan seperti ini, saya jual barang saya kepada Anda seharga 1 juta, maka di situ hanya ijab saja. Kalau tidak ada yang ngomong baik saya terima, ya nggak ada di situ. Maka tidak akan melahirkan hak dan kewajiban. Makanya akad-akad bisnis itu harus ada kesepakatan, ya, yang dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul. Jadi kalau salah satu nggak sepakat, belum terjadi jual beli, Bu. Sewa menyewa belum terjadi kalau tidak ada kesepakatan. Makanya akad-akad yang notabene dia ada akad-akad bisnis, dia biasanya sifatnya dua belah pihak saling sepakat, ya. Nah itu yang disebut dengan akad secara bahasa. Nah, secara istilah, para ulama memberikan definisi akad itu irtibat ijab bi qabul ala wajhi masyru' yasbitu asaruhu fi mahalihi. Akad itu adalah ikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan tujuan syariah, yang sesuai dengan aturan syariah, yang melahirkan hak dan kewajiban. Jadi harus ada ijab dan qabul nih. Ijab itu apa? Ijab itu adalah penawaran, qabul penerimaan. Makanya ada istilahnya ijab qabul serah terima. Ya, dalam bab nikah kan seperti itu, Pak Amran ya? Iya. Nikah ada ijab dan qabul. Cuma kan bedanya dengan bisnis. Kalau dalam nikah itu yang ijab qabulnya siapa? Mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, bukan dengan mempelai wanitanya, dengan walinya, Bu. Wali apa? Kan harus jelas. Wali kota gitu kan, ya. Sama siapa? Wali mempelai wanitanya. Makanya kan tidak boleh kata Nabi seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Hanya seorang pezina lah yang dia menikahkan dirinya sendiri. Dan harus ada walinya, ya. Sama sebetulnya seorang as-sayyib kata Nabi, seorang armalah, ya, janda, ya, sekalipun dia punya kebebasan gitu kan, tapi ya tetap dia harus ada wali, ya. Sama, Bu, dalam dunia bisnis juga. Ketika terjadi jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Ijab itu penawaran, saya jual barang saya kepada Anda seharga sekian, maka qabulnya saya terima. Ya, tidak usah kalimatnya sempurna, cukup kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, seseorang yang mengatakan qabil tuh saya terima, apapun objeknya, mau bisnis mau kawin, itu sah secara hukum. Jadi kalau misalnya dalam akad nikah kan panjang tuh, saya nikahkan putri saya yang bernama bla 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 bla, fulanah binti fulan dengan Anda, ya, dengan mas kawin sekian, gitu kan. Maka dia cukup menjawab, si calonnya itu, ya, yang laki-lakinya itu menjawab saya terima. Sudah
Sah. Cuma kan di kita mah panjang-panjang itu untuk mempertegas. Seperti dibaca ya di KUA anak gitu. Baca di KUA anak gitu kan, mesti salah ya atau pohon gitu. Sah gitu kan, nama mertua salah mertua gitu kan. Seperti dalam jual beli juga sama. Tapi kan nanti kita akan lihat tuh, tidak selamanya praktek bisnis atau praktek jual beli atau apapun itu dia seperti dalam konteks fikih klasik gitu. Saya jual barang ini pada Anda dengan harga sekian, saya terima barang ini, saya lakukan pembayaran. Ya, enggak gitu. Ini sudah tadi ya, Al-Maidah ayat 1. Nah ini ada hadis yang kita harus paham. Nabi mengatakan begini, as-sulhu jaiz baina muslimin ila sulhan ahal haram atau haram halal. Al-muslimun ala syurutihim. Jadi kata Nabi begini, para pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian, ya, itu hukumnya boleh, kata Nabi. Selama, garis bawahi, dalam kontrak atau perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi hadis ini memberikan kebebasan kepada kita, ya. Terserah ibu bapak sekalian mau bisnis apa saja, shopping silakan, bikin perjanjian. Yuk kita jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli mobil, bebas. Selama kata Nabi tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Udah tahu ini halal dia haramkan, nggak boleh. Atau ini haram dia halalkan, maka perjanjiannya batal secara umum. Kemudian al-muslimuna ala syurutihim. Para pihak yang berjanji atau melakukan perjanjian itu terikat oleh kesepakatan yang mereka buat. Apalagi kalau sekarang itu si akad itu tertulis. Biasa dalam akad itu ada pasal-pasalnya, ya, ada openingnya gitu kan. Kemudian ada substansi isi, kemudian ada penutup. Ya, di substansi kan banyak tuh. Dari mulai pasal 1 biasanya definisi operasional. Ya, kemudian isinya apa, ya, hak dan kewajibannya apa, ketika terjadi wan prestasi apa, itu akad itu, ya. Nah, ketika kata Nabi seseorang sudah disepakati, baik itu dia sepakati secara tertulis atau tidak tertulis. Kalau dalam bahasa teori hukum ada perjanjian yang dia menggunakan akta otentik, ada perjanjian di bawah tangan. Kalau akta otentik itu apa? Kalau perjanjian itu dibuat di hadapan pejabat negara. Siapa pejabat negara? Notaris. Panggil notaris, saya mau jual beli rumah sama Pak Amran misalnya. Berapa harga rumahnya? Ya, bagaimana sistem pembayarannya? Berapa lama jangka waktu pembayaran ini? Berapa DP-nya? Apa hak dan kewajibannya? Apa akibat hukumnya kalau bisa saya terjadi wan prestasi? Ya, apa jaminannya? Itu dituangkan, melibatkan notaris, PPAT. Ada juga perjanjian yang dia tidak melibatkan notaris. Ya kita sajalah, ya, mau tertulis mau tidak tertulis yang penting kita sepakat. Cuma resikonya besar. Ketika kita taruhlah perjanjian itu ada objeknya yang bernilai tinggi, rumah, ya, mobil, tanah. Kita mentang-mentang ya sudah sohib lah, nggak usah pakai notaris misalnya gitu kan, ya, cukuplah kita mah kesepakatan aja. Ini ada seorang ustadz datang ke rumah saya, ya, bilang, Ustadz, saya melakukan perjanjian dengan salah seorang dosen di UPI katanya. Terus objeknya apa? Jual beli rumah. Berapa harganya? Ya waktu itu masih murah, 300 juta Ustadz, ya. Terus apa masalahnya? Masalahnya tidak tertulis Ustadz. Karena dia percaya sama saya katanya. Mentang-mentang Ustadz dipercaya, enaknya jadi Ustadz gitu, Bu. Dipercaya. Kata saya, dia bilang sah nggak? Kata saya itu sah secara hukum. Tapi nanti ketika ada hal-hal yang di luar dugaan kita, ada misalnya sengketa di kemudian hari, pembuktiannya susah, maka ini resikonya besar. Mendingan kata saya, mumpung ini belum jauh, lebih baik dibuat secara tertulis. Dia sudah pernah bayar berapa, cicilannya kan tadi 300 juta tuh, total plafonnya 300 juta misalnya, ya, baru nyicil berapa? Saya ada bukti transfernya setiap bulan saya cicil katanya. Berapa? 3 juta. Ya sudah silakan kata saya. Sudah berapa kali itu? Itu sebagai jadi buat perjanjian. Karena
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika melakukan akad dan itu tidak dilakukan secara tunai. Ada unsur dain. Dain itu melakukan transaksi tidak tunai. Cuman orang mikirnya itu adalah hutang. Ya sama halnya betulnya, hutang itu tidak tunai. Tapi kan ini bukan dalam hal minjemin uang saja. Dalam hal kontrak apapun ketika tidak tunai itu disebut dengan istilahnya dain. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 28 2 ya. Yang satu halaman itu satu mushaf, Bu. Saya nggak menemukan tuh kalau ada ayat tentang sholat sehalaman, nggak ada, Bu. Paling berapa kalimat ya? Tapi itu bahu takbiratan satu halaman full itu. Ada apa di situ? Kenapa ini masalah duniawi gitu kan? Allah menjelaskan secara terperinci, detail. Karena ini implikasi hukumnya bukan hanya di dunia saja, tapi nanti kelak di akhirat masalah hutang piutang. Makanya kan dalam hadis itu ketika ada seseorang yang punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang dia punya hutang. Ada orang yang dia mati syahid, tapi dia punya hutang, Nabi mengatakan masih terjegal oleh hutangnya hatta yudhanhu, sampai dilunasi hutangnya. Jangan main-main sama hutang. Apalagi ini tadi tidak tunai, tulis. Ya, maka ketika ditulis kita sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, Ibu Bapak sekalian, coba perhatikan deh pengertian akad dalam undang-undang. Saya kutip di Undang-Undang Perbankan Syariah saja, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Di sini ada di pasal berapa ya? Ini ya, pasal 12. Nah, pasal 1 ayat 13, Bu. Nah, ini nih. Mudah-mudahan terlihat. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS. UUS itu unit usaha syariah. Apa UUS itu? Bank konvensional, tapi dia punya anak. Anaknya itu operasionalnya sesuai dengan syariah, tapi bapaknya adalah konvensional, tapi anaknya syariah. Nah, itu gimana? Halal nggak haram? Jadi mahasiswa kan kritis tuh, bilang ke saya, Pak, UUS itu kan bapaknya konvensional tuh, ya. Dia nggak ngomong bapaknya, induknya. Pak, UUS itu induknya konvensional. Ya, berarti sumbernya dari konvensional, cuma dagangnya aja syariah, Pak. Ya, tapi tetap operasionalnya dari konven. Ini haram dong, Pak, karena melanggar prinsip riba itu katanya. Kata saya begini, satu sisi dia terjebak dalam transaksi konvensional karena memang induknya adalah konvensional. Satu sisi usaha dia adalah usaha yang halal, yang syariah. Maka muncullah kaidah hukum tafriq an halal wal haram, memisahkan antara dana yang halal dengan dana yang haram. Dia harus bisa dipisahkan. Ketika ini ada dana yang, maka dilihat di situ yang lebih dominannya yang halal yang haram. Yang pasti yang dominan yang halal karena dagangnya adalah pakai syariah. Cuman dananya saja awalnya dari bapaknya yang konvensional. Oleh sebab itu, maka berdasarkan kaidah ini, ketika berkumpul hal dua ini nih, yang halal yang haram ini, maka pisahkan. Ini yang haramnya, ini yang halalnya, ambil yang halalnya. Ya. Tapi ya, kalau kita tetap kekeh seperti itu gitu ya, maka undang-undang memberikan solusi. Kalau si UUS ini, kalau nggak salah ya, sudah beroperasi sekitar kalau nggak salah 15 tahun, maka wajib untuk dia spin off. Apa spin off? Memisahkan diri dari bapaknya. Saya keluar deh, bikin BUS namanya, Bank Umum Syariah. Artinya dia berdiri sendiri. Atau dananya kalau tidak salah sudah setengah dari dana bapaknya. Nah, itu dalam undang-undang. Jadi tenang saja. Ya, kalau kita transaksi dengan UUS, misalnya ada bank konvensional dia punya unit usaha syariah, kita nggak usah ragu tentang kehalalannya, Bu. Itu halal hukumnya. Karena sudah dilakukan teori tafriq an halal wal haram, teori pemisahkan yang halal dan haram. Tertulis antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Artinya dalam undang-undang ini dinyatakan akad itu dia dalam kondisi tertulis. Ya, dan saya selalu mengingatkan bagi siapapun yang dia melakukan bisnis yang memang melibatkan dana yang cukup besar, itu lebih baik ditulis. Ya.
Dan memang yang menuliskannya ya harus dia paham tentang hukum kontrak. Apalagi kalau dia bisnisnya syariah, harus tahu hukum kontrak syariah. Dan tidak semua juga ustaz paham, kan tidak semua ustaz menggeluti dunia seperti ini, gitu kan. Ada yang ustaznya ahlinya tafsir, ada ustaznya yang ahlinya hadis, ada yang ustaz ahlinya banyaklah ya bidang-bidangnya. Tapi ada yang spesialisasi ke bisnis syariah, ya. Kayak dokter bu, ustaz itu ada spesialisnya, ya. Ibu kalau sakit gigi, ya spesialis harusnya. Bahkan ada sub spesialis sekarang itu. Kayak tulang katanya itu ada sub spesialisnya. Jadi yang ambil spesialis ini apanya? Tulang bagian mananya nih? Bagian ini, gitu. Oh, pokoknya ribet lah kalau dunia kedokteran. Ya ada spesialis. Kalau ibu sakit gigi nggak usah ke dokter jantung. Ada spesialisasi gigi, datang ke dokter gigi, gitu kan. Sama ketika kita mau konsultasi tentang bisnis syariah, ya boleh jadi kalau si ustadz yang dia sekolahnya hadis belum tentu paham bu. Mungkin dia paham hadis, tapi ketika implementasi dia kontrak-kontrak syariah, itu kan multidisiplin ilmu bu. Ya, multidisiplin ilmu. Dalam kontrak ini dia harus memahami hukum-hukum syariahnya supaya tidak melanggar prinsip syariah. Kan ada kalimat prinsip syariah. Dia harus tahu tentang nilai-nilai syariahnya, yaitu fikih muamalahnya. Kedua, karena ini adalah kontrak, maka dia harus menguasai namanya hukum perikatan. Makanya kalau orang-orang yang sekolah di fakultas hukum itu ada di hukum perdata, itu ada mata kuliah hukum perikatan. Ketika ini dia dibuat dalam kontrak tertulis, dia ada sebuah usaha, maka dia harus mengetahui tentang hukum akuntansi. Dia harus tahu tentang akuntansi. Ada PSAK-nya enggak ini? Ya, ketika dia di jurnal, apakah dia melanggar syariah enggak, sesuai dengan syariah enggak ketika sudah dibukukan dalam sebuah jurnal di akuntansi. Ya, jadi sebetulnya untuk memahami ini multidisiplin ilmu. Makanya saya tadi mengatakan ketika kita bahas multi akad, saya nggak janji bisa menjelaskan dalam satu pertemuan. Kecuali saya hanya ngasih contoh-contoh doang. Oh, ini loh multi akadnya kayak gini, gitu. Ya, saya akan jelaskan seperti itu. Ya, ini nanti masuk ke PPT yang ini ya tentang multi akad. Ini kita yang akadnya dulu saja supaya lebih paham. Ini yang urgennya di sini. Karena ini yang menentukan sah atau tidak sahnya di sini. Ada rukun. Rukun itu apa sih? Ma yatawaqqafu wujudi syai' wa kana dakhilan al-wujudi. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaannya. Ketidakadaannya rukun ini menyebabkan perbuatan itu tidak ada. Pusinglah kalimatnya. Sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaannya. Ketika tidak ada si rukun itu, maka si akibat hukumnya nggak ada. Contoh yang gampang saja lah, yang dalam kawin itu, dalam hukum perkawinan. Rukun kawin itu ada berapa? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Adanya mempelai, pengantin, wali, saksi, ijab qabul, itu rukun bu. Satu saja tidak ada menyebabkan perkawinan itu nggak ada. Contoh, para pihaknya ada, laki-laki sini, perempuan sini, ya di gedung Pusdai ini nikahnya, ya. Kemudian maharnya ada, ya. Saksinya sudah kumpul nih, ya dari pihak perempuan saksinya ini, laki-laki saksinya ini, walinya siap menikahkan. Tapi di gedung teh nggak ada ijab kabul, hayo para semanang gitu kan, ya. Dari pagi sampai sore, kapan ijab kabulnya? Terjadi nggak perkawinan? Nah, itu rukun. Sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaannya. Ketidakadaan satu saja si rukun ini menyebabkan perbuatan hukum itu tidak ada. Ya, ada walinya, ya, ada maharnya, ada saksinya. Mempelainya nggak ada. Kawin dengan saha ya teh. Ya, nah itu rukun. Dalam pelaksanaannya harus ada, gitu. Ada lagi syarat, nanti kita bahas. Nah, rukun dalam bab bisnis ini, bab akad ini ada 3. Pertama ijab dan qabul. Yang kedua namanya sigot bu. Jadi kalau ada istilah sigot akad berarti ijab dan qabul. Ya. Kedua akidain, yaitu para pihak yang melakukan akad. Jadi kalau dalam akad jual beli, akidah ini siapa? Penjual
pembeli. Dalam sewa menyewa siapa? Yang menyewakan, ada yang menyewanya. Dalam hutang piutang, ya, kreditur debitur lah ya, bahasa perdatanya kan gitu. Yang meminjam sama yang meminjamkan. Nah, itu akidain namanya, para pihak yang melakukan akad. Yang ketiga, objeknya. Kalau dalam akad jual beli objeknya apa? Barang dan harga, harus ada barangnya. Jual beli nggak ada barang diperjualbelikan, jual beli naon atuh? Ya. Saya jual barang saya apa? Naon we cenah aya di bumi abdi cenah. Jelas dulu apa? Harganya berapa? Makanya ketidakjelasan harga itu bisa menyebabkan transaksi ini goror, nggak jelas dan batal secara hukum. Bahkan ada mahasiswa saya kemarin bilang gini, Pak saya pengen neliti skripsi Pak tentang apa jual beli mie ayam seikhlasnya. Ada di mall Pak, saya lihat di YouTube ya, yang makannya artis. Dia datang ke mall, bayar mie ayam seikhlasnya. Nah, itu kan goror Pak. Ya, goror artinya apa? Nggak jelas harganya. Mie ayam itu berapa? 10.000, 20.000. Seikhlas tahun. Kita mah nggak usah 100 perak saya teh. Itu nggak kalau kayak gitu. Nggak tahu, pokoknya saya ikhlas ya. Nah itu bisa timbul unsur goror di situ. Makanya kalau dalam jual beli harus jelas, mahal-mahal sekalian, murah-murah sekalian. Ya jangan bahasanya seikhlasnya, karena ketidakjelasan harga. Bagus tuh mahasiswa ya, ya teliti yang aneh-aneh. Saya juga baru tahu kalau ada yang juga pusing ini berapa gitu kan? Ya mau kurang, takutnya dia nggak ridho, mau mahal, dah lebar. Masukinnya uang gitu kan ya, nggak jelas gitu ya. Ada lagi all you can eat, makan sawaragna. Pokoknya mah masuk 150.000 sok ambil sawaragna. Artinya kan nggak jelas Bu, 150.000 teh apa saja porsi yang boleh diambil. Pokoknya kata dia sewaragnya apa saja, mau minum apa saja, makan apa saja. Tahu nggak kan kalau kita ke restoran Jepang itu kayak gitu Bu, istilahnya kan all you can eat ya. Kalau kita mau sawaragna eta Pak Amran ya, jangan-jangan di pikiran kita atau kita mah dibungkusnya kurang tuh. Nggak boleh dalam all you can eat itu dibungkus. Tong sok mau keresek ke restoran Jepang. Biasa dibungkus karena kita hanya boleh makan di situ. Itu memang ada unsur goror karena nggak jelas tentang objek mana yang boleh kita ambil dengan harga 150.000. Cuman kata para ulama, konteks seperti ini gorornya nggak terlalu berat, dia sifatnya ringan karena sudah menjadi urf, kebiasaan dagang. Ya, maka menurut sebagian ulama perbuatan seperti ini kata Imam Nawawi ya hukumnya masih dimaafkan, masih boleh ya, masih boleh katanya. Tapi ini nanti diskusinya panjang. Itu hanya contoh saja, artinya objek itu harus ada dalam setiap transaksi. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ketidakadaannya ketiga unsur ini menyebabkan transaksi kita batal. Gak sah. Jadi kalau batal itu hukumnya haram. Dari mana? Coba lihat di surah An-Nisa ayat 29 tentang larangan melakukan transaksi yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kata para ulama, batil itu salah satunya adalah tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dalam sebuah transaksi. Jangan anggap sepele Bu, dan nikah juga kalau tidak terpenuhi mah tidak sah perkawinan itu. Ya, tidak sah dalam perkawinan. Ya, dalam kitab-kitab fikih kan ada dikatakan, saya nikahkan putri saya dengan Anda dengan mahar sekian. Putrinya nu mana loba budak teh. Itu jelas. Harusnya jelas ya. Saya nikahkan putri saya yang pertama bernama bla 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 bla. Putri saya kabehana menjadi nikahkan. Kan tidak boleh antajmu bainal ukhtaini illa maqad salam. Seseorang itu menikahi adik dan kakaknya secara sekaligus dalam satu waktu, enggak boleh. Yang boleh itu turun ranjang saha, bukan ranjang saha dari turunan. Ya. Makanya jalan bisnis itu harus jelas, rukun dan syaratnya harus jelas. Makanya ini ketika dituangkan dalam sebuah kontrak Bu, ya biasanya di premis itu ada para pihak. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Panji Adam berposisi sebagai nasabah, ya istri
namanya ini yang pertama gitu ya, istri saya baru satu ya. Nah, istri alamat atau domisili bla bla bla. Pihak kedua, bank syariah X beralamatkan di sini. Artinya para pihaknya harus jelas kan? Ya. Makanya kalau kita transaksi terus detail. Bukan berhubungan saja dengan keuntungan, tapi ini berhubungan dengan syarat sahnya gitu. Ya boleh jadi kan Panji yang bertanda tangan di bawah ini, ya berposisi pihak pertama sebagai penjual rumah, ya tipe X seharga 500 juta, usia 5 tahun. Kumaha tuh? Para pihaknya baru 5 tahun, sok santai teh. Makanya kan harus didetail. Nah, namanya Panji, ya berdomisili di sini, ya status sebagai pihak pertama, ya berkehendak untuk melakukan penjualan rumah, usia 5 tahun coba. Ya. Walaupun tidak ada ini hanya sebatas contoh, artinya detail Bu. Dalam Islam itu kalau kita melakukan transaksi bukan hanya sebatas ya bayar terus kadieukeun. Lihat dulu apakah terpenuhi atau tidak. Nanti kita lihat di sini. Nah, kalau kata Hanafi mah rukun mah hanya satu. Ini kan kata mazhab jumhur, mayoritas. Kalau kata Hanafi satu, yaitu hanya ijab kabul saja. Kenapa mazhab Hanafi mengatakan hanya ijab kabul saja? Karena kialah logikana. Orang ngelakuin ijab kabul pasti ada barang, ada harga dong. Pasti ada para pihak dong. Betul gak? Tapi nanti implikasinya rumit kalau kita ngikutin mazhab Hanafi. Kenapa? Nanti dia tidak mendetailkan syarat-syaratnya apa saja dari si para pihak ini, karena tidak disebutkan sebagai rukun. Tapi boleh dong anak kecil juga kalau kayak gitu, karena anak kecil bukan terbagi rukun. Karena di sini kan anak kecil itu maksudnya diakidain. Kayak seperti itu. Nah, ini perbandingan saja. Saya sudah dijelaskannya, hanya perbandingan saja. Nah, ini yang kedua sebelum saya masuk ke multi akad. Yang wajib untuk dipahami, karena selain rukun, ketika akad ini mau sah harus terpenuhi syaratnya. Bukan hanya rukun saja, tapi syarat sahnya juga. Kalau syarat apa? Tadi sama dengan rukun, sesuatu yang wajib ada dalam pelaksanaannya, tapi sifatnya eksternal, kharijan an mawadi'ihi, itu dia sifatnya eksternal, bukan internal. Kalau rukun dia sifatnya internal. Ya. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Rukun sholat apa saja? Takbiratul ihram misalnya. Rukun bukan. Apakah wudu itu di dalam sholat? Berarti dia bukan rukun, tapi dia syarat. Kan tadi bedanya begini, rukun itu di dalam pelaksanaannya, syarat di luar pelaksanaan. Ya, makanya tadi rukunnya sholat, niat, takbir, al-fatihah. Tapi harus ada wudu, maka wudu menjadi syarat sahnya sholat, bukan rukun dalam sholat. Sama dengan akad juga Bu. Ada rukun, ada syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah transaksi. Misal sigot, dia rukun, ijab dan qabul itu rukun. Syaratnya apa? Harus jelas. Saya jual barang ini kepada Anda, saya sewakan rumah ini kepada Anda seharga 1 juta. Berapa lama? Gak ada kesepakatan, goror tuh. Karena kalau sewa menyewa itu kan adalah perpindahan hak manfaat atas suatu benda yang ditentukan batas waktunya disertai pembayaran. Artinya kalau misalnya, Abran, saya sewain mobil saya berapa lama? Sebenarnya kayak cenah. Nah, itu udah nggak jelas itu. Ya, harus ada kejelasan. Saya sewakan mobil ini pada Anda 1 hari 300.000 bisa dirental. Jelas ya? Oke. Sesuai antara ijab dan qabul. Jadi kalau kita misalnya ijab dan qabul tadi mobil X disewakan, ya kita jangan ambil mobil Z karena bisa beda harga. Beli tas yang warna merah, kita ambil warna kuning, bisa beda harganya. Ya, harus ada kejelasan harus ada sesuai antara ijab dan qabul. Saya jual barang ini kepada Anda seharga 1 juta, kita bayar 500.000. Tidak sesuai, syaratnya tidak
nuhi. Saya jual 1 juta, maka pembayarannya harus 1 juta. Saya sewa rumah ini 1 bulan, maka 1 bulan saya menempati, entong lebih. Ya. Kecuali ada kesepakatan, yuk kita lakukan sewa ulang, artinya apa? Perpanjang, nggak boleh itu, ya kita nyewa 1 bulan, ya. Tapi kita betah, perpanjang aja jadi 2 bulan. Nah itu kalau anak-anak lagi ngekos di kampus tuh, ya. Ketiga, bersambung antara ijab dan kabul itu, gitu kan? Ada ulama yang mengatakan 1 majelis, gitu kan? Tapi buat saya 1 majelis itu bukan berarti harus berhadapan fisik dengan fisik gitu. Tapi maksudnya ada 1 kehendak. Sekalipun fisiknya berbeda, ya saya beli di rumah, udah lewat online teh Bu, ke pasar baru gitu ya. Tukang dagangnya di pasar baru. Ya. Nah, kalau dia sesuai kehendak itu syaratnya terpenuhi. Makanya kan kenapa ulama sekarang hari ini membolehkan perkawinan jarak jauh? Ya, suaminya lagi sekolah di Amerika gitu kan, ya istrinya cigondewa dagang kain, gitu kan, hayang kawin, atau tuh perlu disuruh pulang ke pandemi cina, sampai sana, lewat ini telekonferensi ya kan, nah itu kata para ulama diperbolehkan hukumnya karena jarak itu tidak menentukan keabsahan suatu akad, maka jual beli pun apalagi, ya, itu ibu di ujung Berung ya, tukang dagang di Cimahi. Lewat online gitu kan, itu sah itu, karena dia bersambung. Apalagi kan musim pandemi seperti ini kan, ya boleh jadi tidak berhadapan secara fisik. Cuman nanti persoalannya Pak Abran gini, di mana ijab kabulnya? Ay online maka tidak ada tanda tangan Bu. Di mana online tanda tangan? Kita hanya transfer doang. Nanti kita akan bahas. Kemudian barangnya harus legal. Saya jual misalnya barang-barang yang haram, khamr, boleh Bu, sekalipun para pihaknya ada ya akidah ini sudah dewasa, cakap hukum, tidak gila, tidak di bawah tekanan, tapi barangnya haram, nggak boleh, nggak sah itu, karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena syarat barang itu harus suci, halal, ya. Kedua dapat diserah terimakan, makanya tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Makanya tadi kenapa ketika saya memberikan contoh, ya saya datang ke bank syariah pengen beli rumah, ya kenapa di situ belum akad? Karena bank belum punya rumahnya, bank belum punya mobilnya, karena belum bisa diserah terimakan. Maka instrumennya bukan akad tapi wa'ad, janji. Makanya ini menjadi syarat Bu. Tapi Pak, kalau misalnya kita sudah menunjuk rumahnya yang akan dibeli itu, tapi minta tolong bank yang bayarkan, nanti kita majikin. Ya, itu kan belum akad Bu. Itu wa'ad instrumennya, janji saja, karena bank belum beli. Cuma kan ini kan berbeda ininya apa ya, barangnya. Kalau tadi disediakan oleh bank, tapi kalau ini kita mencari. Nggak jadi masalah. Mau oleh bank yang cari, ya. Atau kita bahkan sekarang itu di bank-bank syariah itu kita yang cari Bu, bukan mereka. Ya itu, ya seperti itu. Itu yang disebut dengan bai'ul murabah lil amil bisyara, dan itu termasuk penerapan multi akad hari ini. Kenapa multi akad? Karena akadnya multi banyak Bu. Pertama di situ adanya jual beli, ada wa'ad, ada memerintahkan untuk membeli. Itu namanya wakalah. Ada 3 akad di situ. Jadi persoalan multi akad itu sebenarnya bukan persoalan yang bisa dijawab mudah, karena dia harus menganalisis dulu nanti dalam pelaksanaannya seperti apa. Makanya bank-bank syariah hari ini ketika tadi Ibu berikan contoh, saya sebenarnya sudah punya target nih pengen beli ini, ya. Cuman kalau di bank syariah kan nggak ada istilah pinjam duit, ya. Jadi gini, saya mau pinjam duit kemana? Ke bank. Nggak ada di bank instrumen pinjam uang Bu. Karena kalau bank minjemin uang, bisa begini, itu rumah berapa harganya? 500 juta. Oke, ya. Kita datang ke bank, ya. Bang, kita. Ada peryoki Bang. Apa? Rumah sabraha 500 juta. Tah uangna saya dikasih pinjam. Nah, dalam Islam kalau ngasih pinjam seperti itu akadnya qard, pinjaman. Karena qard itu adalah akadnya akad derma, artinya dia tidak boleh cari untung. Jadi kita nanti bayar lagi ke bank berapa? 500 juta. Persoalannya, naon untungnya yang bank? Apa untungnya? Berapa profitnya untuk bank? Nggak ada. Kalau bank seperti ini, oke saya kasih pinjam 500 juta, ya. Nanti kamu kembaliin ya, jadi berapa? 800 juta riba.
Karena dia akadnya minjemin, bukan ngejual. Kalau cicilan, jadi nanti gimana? Beda lagi dengan cicilan, Bu. Perjanjian gimana nanti karena kita minta tolong kepada bank, Iya. bank yang membayarkan, Iya. lalu kita yang membayar ke bank. Oke, instrumennya seperti ini, Bu. Karena tadi kan di awal bank itu kan dia belum beli, Bu. Artinya belum jadi kepemilikan. Maka di sini posisi bank itu dia akan membeli terlebih dahulu, Bu. Tapi apa? Dalam pelaksanaannya bank akan mewakilkan kepada nasabah, atas nama bank tolong belikan rumah itu. Atas nama bank. Setelah nasabah beli, ibu beli. Ya. Oke, tadi 500 juta ya, Bu ya? Oke, cash beli. Sekarang itu punya ibu bukan? Bukan itu punya bank, cuma mewakilkan aja ke ibu belinya. Pakai instrumen akan dia wakalah. Wakalah itu pendelegasian, artinya mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Setelah itu ibu datang ke bank, sudah saya beli atas nama bank. Barulah di situ bank punya hak untuk menjual. Jual oleh bank. Karena namanya jual beli. Iya. Nah, akad jual belinya baru di situ, Bu. Akadnya di situ. Baru di situ akadnya. Karena di awal belum ada akad. Wa'ad dan hanya wakalah saja. Nah, itu multi akadnya di situ tuh. Ya. Kemudian bank akan menjual. Namanya jual beli. Harus cari untung dong. Logis nggak? Iya. Atau ini jual 500 juta rek naon? Apa untungnya bank? Nah, bank akan menjual misalnya seharga berdasarkan teori akuntansi perhitungannya ya, Bu ya. Karena sistemnya beda dengan di konvensional, Bu. Bank jual berapa? 300 juta. Karena ini akadnya ada murabahah. Murabahah itu artinya apa? Jual beli dengan tingkat keuntungan serta menjelaskan harga pokok. Bank menjelaskan harga pokok. Harga pokoknya adalah 500 juta. Rumah ini 500 juta. Saya jual kepada Anda seharga 8 juta. Keuntungan buat saya ada 300 juta. Oke, situ selesai. Persoalannya tadi taksir, cicil. Karena kalau dia mau nggak cicil mah gitu kan, beli cash langsung, naon ke bank, ke mahal-mahal. Datang ke bank karena dia tidak punya uang cash. Nah, maka pakai instrumen namanya taksir. Taksir itu adalah melakukan pembayaran secara determin, cicil. Hukumnya menurut pendapat ulama yang terkuat dibolehkan, ya, dicicil. Jadi mungkin begini ya Pak, yang membeli menjual itu bank, dia mencari keuntungan gitu ya, Betul. lalu dari kita Ya. dicicil sesuai dengan apa yang ditawarkan pada kita. Betul. Nah, dicicilnya Itu Pak tidak haram ya Pak ya? tidak, Bu. Ya, karena itu Akadnya jual beli. Kalau di awal sudah ibu menjas itu jual beli, itu yang haram karena bank belum memiliki, ya, belum memiliki barangnya. Oke, nah di situ tadi instrumennya adalah jual beli. Karena jual beli itu harus ada kejelasan harga, Bu. ya. Jadi mungkin begini sistemnya mungkin ya Pak. Iya. Kalau misalnya saya sudah menunjuk Pak itu rumah harganya 500, saya mau beli, saya yang beli tapi saya pinjam kepada bank, berarti di situ ada riba ya Pak ya? Karena akadnya bukan jual beli. Yang tidak boleh. diperkenankan Betul. dalam syariah ya Pak ya? Betul, Bu. Ya, tapi tadi kan sudah ada kejelasan tentang harganya, Bu, 800 juta. Ya. Kalau ibu punya DP bisa rata-rata 20-30 kan hari ini KPR itu. Ya, jadi sisanya bisa tinggal 700 juta lagi, Bu. Karena DP 100 juta kan rata-rata hari ini kan. Oke. Berarti tinggal 700 juta lagi ini. Nah, itu bisa dibayar sesuai kesepakatan. Ibu ambil temponya berapa lama? Rata-rata kan 15-20 tahun tuh rumah itu. Oke, berapa per bulannya? Nah, misalnya 4 juta. Maka selama 20 tahun itu 4 juta pembayarannya tidak berubah, fix. Flat. Jadi mungkin sistemnya Sistem, Bu. yang harus diperhatikan. Ya. Sehingga tidak terjadi riba. Betul. Betul. Nah, itu salah satu contoh multi akad, Bu. Ya. Karena bisa saja begini, instrumennya tidak pakai multi akad, Bu. Apa? Bank sudah terlebih dahulu menyediakan rumah, kita tinggal beli aja ke bank. Itu ya, apalagi itu lebih boleh. Kan bank sudah punya barangnya, kayak kita beli aja langsung ke developer. Sudah menyediakan, sok kita tinggal bayar, cicil aja bayarnya. Artinya sudah hanya diskusinya baik taksit saja, jual beli secara cicilnya saja, gitu kan? Tapi lain hanya dengan tadi
instrumennya bank belum menyediakan, apalagi kita yang pengennya yang ini, gitu kan, bukan sesuai dengan apa yang ada di bank. Nah, makanya multi akad itu tadi contohnya yang pertama, bukan contoh yang barusan. Kalau yang barusan itu murabahah basyithah namanya, atau adiyah, murabahah sederhana. Jadi akad itu ada yang murakab, yang multi, ada yang basyithah, yang sederhana. Bagaimana Pak? Kan kita tidak tahu sistem itu artinya seperti itu yang baik. Tapi sekarang kita sudah berjalan, terlanjur mencicil rumah dengan ada apa ya istilahnya ya, bunganya ya, yang ada kelebihannya secara riba atau secara apa. Nah itu bagaimana Pak? Di bank syariah itu ada produk namanya take over, Bu. Jadi nanti aset ibu itu akan dibeli dulu oleh bank. Ibu kekurangannya berapa sih? Oh, kurang hutang ibu ke konvensional itu 500 juta lagi nih, baru kebayar 300 juta misalnya. Ya, nanti bank syariah itu akan membeli, ya, akan membeli aset itu kan nanti itu kan punya bank nanti, ya, bank akan menjual lagi kepada ibu. Cuman diskusi ini nanti bisa jadi haram karena ada isu bayul inah. Saya nggak mau masuk ke situ, maka di sini pakai akad baru namanya MMQ, ya, termasuk multi akad juga, musyarakah mutanaqisah. Apa? Bank sekarang menanam saham di situ di cicilan kita, Bu. Ya, menanam saham di cicilan kita, menyertakan modal. Nah, nanti ya setelah ini lunas, kan itu rumah barang-barang punya kita tuh. Ya, punya kita. Nah, nanti bank akan sedikit demi sedikit menjual kepada ibu sahamnya. Itu namanya take over syariah. Artinya nanti ketika ibu sudah tanggung di konvensional, datang aja ke bank syariah, minta take over pakai akad musyarakah mutanaqisah. Mereka nanti akan menyediakan. Jadi nanti intinya gini lah, rumah itu punya kita berdua sama bank. Karena kita juga punya saham di situ, Bu. Yang sudah berjalan ya Pak. Sudah, iya betul. Kan ini kan ya untuk menghindari seperti tadi. Iya. Caranya seperti itu ya Pak. Ada produknya namanya take over syariah. Karena dia termasuk multi akad, Bu. Karena MMQ itu pertama akadnya kerjasama, kedua ada uangan, ada janji untuk menjual, yang ketiga ada jual belinya. Kenapa? Karena saham bank itu nanti sedikit demi sedikit akan dibeli oleh kita, Bu. Sehingga porsi saham bank itu habis dibeli oleh kita. Keuntungannya dari situ nanti. Canggih, Bu, syariah mah selama paham kitanya. Tapi apakah sudah berjalan? Karena mungkin sudah, Bu? Maaf ya Pak. Jadi saya mendengar bahwa memang namanya syariah tetap masih menjalankan secara konvensional. Ya itu mah hanya isu di luar saja, atau orang yang nggak paham syariah kayak gini. Biasanya orang-orang yang ngomong haram-haram dia nggak tahu teori barunya, Bu. Kalau misalnya Pak, kita menyimpan uang di bank syariah, itu hanya sekedar menyimpan saja. Apakah itu ada ya kan kalau di konvensional itu suka ada kalau ngasih salah ya Pak ya, maksudnya ada uang lebih gitu. Nah itu bagaimana Pak kalau di syariah? Di syariah itu ada 3 instrumen sama dengan di konvensional dari aspek funding, penghimpunan dana. Ada yang disebut dengan istilahnya tabungan biasa, ada namanya giro, ada namanya deposito. Taruhlah ibu hanya mengambil tabungan biasa, Bu. Itu akad instrumennya adalah wadi'ah, Bu. Artinya titipan murni. Apa yang kita titipkan, saldo berapa yaitu hak kita, Bu. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Karena hanya nitip doang, Bu. Cuman kita nanti akan terkena taklifah fi'liyah, biaya administrasi. Buku tabungan lah, materai lah, biaya-biaya apa, printer segala macam lah. Itu kan di awal. Hanya di awal. Di awal saja, Bu. Nanti selebihnya itu tidak ada charge apapun. Ya, biasanya itu akadnya yang digunakan adalah akadnya wadi'ah. Jadi aman. Harta kita segitu ya segitu aja punya kita, Bu, nggak bakal nambah, nggak bakal berkurang. Ya, nggak bakal ada bertambah. Ya bertambah itu namanya bunga, dan di syariah kan tidak boleh gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Walaupun ada mungkin itu tidak, tapi pasti ada ya Pak. Pertambahan. Ya, bertambah. Di syariah Ya. tidak ada, Bu. Tidak ada. Boleh ada. Ini garis bawahi. Boleh. Kalau ada perjanjian. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi gini, Bu. Bank boleh saja memberikan kelebihan kepada nasabah yang loyal dia menabung dengan syarat hadiah itu tidak dijanjikan di awal. Karena kalau dijanjikan di awal bisa jadi riba. Apa usah hubungannya tabungan sama riba? Hakikatnya kita nabung, bukan nyimpan, Bu, dalam sistem perbankan itu. Kita tuh minjemin ke bank. Karena dana tabungan kita itu akan berputar. Itu sebutnya namanya wadi'ah yatu dhamanah namanya.
Ya. Jadi dana kita nabung ke bank, kita punya uang berapa? 1 juta kita tabung. 1 juta itu memang mengendap di saldo, sifatnya on call, artinya kita bisa ambil kapan saja kan di ATM. Tapi hakikatnya uang itu akan dipakai oleh bank, Bu. Ketika dana itu dipakai oleh bank, maka akadnya bukan wadiah lagi, bukan titipan, tapi pinjaman. Seolah-olah kita minjemin, cuman bahasanya kan tidak minjemin, Bu, tapi nabung. Makanya ketika tadi minjemin, bank kan tidak boleh kasih kelebihan, bisa jadi riba. Makanya tidak boleh bank menjanjikan adanya kelebihan kepada nasabah yang diperjanjikan di awal akad, nggak boleh. Tapi bank boleh memberikan bonus tidak diperjanjikan, mau ngasih kayak mau enggak terserah bank. Kita jangan nuntut, karena kita hanya nabung doang akadnya, nitip. Beda, ibu ambil instrumen yang kedua, bukan tabungan tapi deposito. Ada juga pada saat deposito. Ada. Kalau dari akad yang digunakan deposito kan mudharabah. Artinya apa? Kita bukan nyimpen dalam tabungan, kita investasi. Ibu punya uang berapa? 100 juta. Oke, pakai deposito berjangka. Bisa berapa? 1 tahun. Nah, kita tanam dana kita 100 juta selama 1 tahun. Nah, nanti di situ akan ada bagi hasil. Karena akadnya bukan nyimpen, Bu, tapi akadnya adalah investasi. Tapi karena ini akadnya mudharabah, namanya investasi itu kokoh, fluktuatif, bisa untung, bisa rugi. Siap untung, siap rugi. Itulah syariah Islam. Nggak ada pengen untung terus, itu namanya bunga yang kayak gitu, haram. Riba itu kan untung terus, nggak boleh ada di situ. Nah itu dari take over pembiayaan syariah itu seperti ini, Bu, instrumennya. Bisa dengan qard by murabaha. Ini nanti saya panjang sih kalau menjelaskan seperti ini, Pak Hamdan. Ini ada 4 alternatif ya tentang take over syariah ini. Ini akad-akad yang bisa digunakannya ini. Nah, saya mengajukan akad yang digunakannya ini. Musyarakah mutanabis. Sebetulnya hakikatnya itu, cuma kan bahasanya Kayak daftar haji kan? iya. Berapa tahun sekarang? Iya, Bu, betul. Makanya kan sudah ada fatwanya, Bu, di MUI sudah keluar fatwa itu tentang investasi dana haji. Nah, ini panjang lah ini nanti intinya mah kalau ibu posisinya terjebak seperti itu nanti instrumennya adalah take over syariah saja, ya, take over syariah. Silakan. Apa? Ya. Sekarang kita kan di kembang negara kita atau di masyarakat kita, itu ada lembaga keuangan yang resmi seperti perusahaan efek atau perusahaan besar. Ya. Dia yang menjual sahamnya ke penjual. Ya. Bagaimana hukumnya kita beli saham tersebut? Kalau dia bisa laba, hasilnya kita beli 5 juta. Buat kita lihat berapa persen laba yang dibelinya, tahu. Atau kalau dia membeli, kita akan instrumen saham yang ada di kita tuh ada 2 sistem, Pak. Ada saham berdasarkan prinsip syariah, ada saham berdasarkan konvensional. Kalau Bapak pilih yang tadi, yang konvensional, ya jelas itu haram. Karena sahamnya itu saham bohong. Artinya barang yang diperjualbelikannya apa, Pak? Nggak ada itu bisa jadi gharar. Dia kan hanya mengatasnamakan saja. Artinya dia tidak ada barang yang diperjualbelikan hakikatnya. Kemudian instrumennya bukan bagi hasil tapi bunga, karena dia akan investasikan dalam sistem deposito konvensional, bukan berdasarkan sistem bagi hasil. Maka solusinya kita masuk ke bursa efek syariah, Pak. Ya, nanti di bursa efek syariah itu instrumennya kan ada saham tadi, Pak, ada reksadana, ada sukuk. Ya, Pak, Bapak pilih mana? Saham. Cari di MUI daftar nama perusahaan efek syariah. Ada nanti daftarnya. Oh, perusahaan PT Anu sudah sesuai syariah. Bapak beli saham di perusahaan itu, insya Allah sesuai syariah. Jadi instrumen seperti itu, Pak. Aman, Pak. Insya Allah aman, Bu, karena sistemnya bagi hasil nanti. Kan kita beli saham mereka tuh. Mereka kan dagang. Dari dagang itu ada keuntungan. Namanya dividen. Nah, nanti kita kan bagi hasil, Bu. Kita termasuk beli saham berapa persen nih, keuntungannya berapa persen. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau perusahaan yang kita beli sahamnya rugi, ya kita juga ikut rugi, Bu, karena saham kita di situ. Kemarin MUI DSN sudah mengeluarkan fatwa tentang saham. Nanti insya Allah kita akan bahas fatwa tentang saham itu seperti apa. Tapi intinya tadi kalau Bapak ragu, saat saya masuk kemana? Cari saja. Bapak kalau beli saham, lihat di MUI daftar perusahaan efek syariah yang sudah sesuai syariah sahamnya. Nanti ada, oh namanya ini, kita investasi ke situ
Pak, kita beli saham ke situ. Ya kalau kita tidak paham ya kita bisa mewakili para manajer investasi. Ya. Kalau Bapak pengen lebih aman, jangan masuk ke saham Pak, reksadana saja. Reksadana kan lebih aman. Ya, tapi kecil. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Allahu a'lam. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang bertanyakan lagi. Ya, materi multi akadnya belum dibahas ya, tapi pertanyaannya sudah multi akad. Ada 15 menit lagi ini. Saya lanjut saja ke sini ya. Nah ini Bu, instrumen ijab kabul itu bisa lisan. Dari yang tadi saya contohkan ya, saya jual barang ini sekian, harga sekian gitu kan. Ada lagi secara isyarat, walaupun dalam kitab-kitab fikih klasik. Isyarat ini instrumen bagi, mohon maaf, orang yang yang bisu. Isyaratun ma'khudul khas kal bayan bil lisan. Bagi orang-orang yang tidak bisa berbicara, maka instrumen ijab kabul ini cukup dengan isyarat saja. Ketiga, tulisan. Nah, ini kan banyak sekali kalau kita pergi ke toko, ke mall gitu kan, ada di situ. Atau kita pergi ke swalayan gitu kan, mini market gitu kan. Ini air minum kan kemasannya ada bacanya Bu, 10.000, baju pergi ke BIP ke mall gitu kan, ada harganya sekian, kita tinggal bayar saja ya, nggak usah pakai saya beli barang ini kata si kasirnya saya jual lagi barang ini, sesuai instrumen tulis ya. Keempat terakhir instrumennya adalah taati. Taati itu adalah berdasarkan perbuatan, tidak ada ijab dan qabul, tidak ada tulisan, tapi sudah para pihak setuju biasanya. Ya, jadi, nah kalau online instrumennya tulisan Bu. Model online itu. Iya tulisan, karena kan mereka kan pajang. Ibu beli kerudung, harganya 200.000, berarti ibu harus bayar berapa? 200.000, belum termasuk ongkir 10.000, gitu kan? Dari Cikonewa ke Ujung Berung misalnya, berarti pembayarannya 210.000. Di mana ijab kabulnya Ustaz? Ya ini tulisan. Maka ada kaidah fikih al-kitabah kal khitobah, tulisan menduduki posisi lisan, artinya sama hukumnya. Mau lisan mau tulisan, dia sama-sama sah secara hukum. Itu ya. Nah, kita masuk ke multi akad sajalah sedikit. Ini perkembangan teorinya Bu. Ada ukudul mustahdatsa mustajada, akad-akad kontemporer. Kayak tadi di take over syariah akadnya kan MMQ, musyarakah mutanaqisah. Kemudian di bank syariah tadi ibu beli rumah, kan akadnya nggak berubah tapi berubah ambil bisyirah. Kenapa? Karena bank mewakilkan kepada ibu untuk membeli secara langsung. Ya, itu akad-akad baru. Karena dia termasuk domain multi akad. Nah, kita lihat kilas multi akad itu apa. Tadi saya sudah katakan ya, multi akad itu namanya multi, banyak akad, banyak sekali akad. Ini multi akad itu banyak akad. Akadnya lebih dari satu atau akad berbilang lah, ya. Nah ini pengertiannya multi akad Bu. Saya kutip di bukunya Nazih Hamad ini. Buku Nazih Hamad ini buku yang tipis sebetulnya. Ini terjemahnya. Kesepakatan kedua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. Jadi dalam itu ada akadnya lebih dari satu. Seperti jual beli digabung dengan sewa menyewa, digabung dengan hibah, dengan wakalah. Kayak tadi Bu, ibu beli rumah, akadnya kan jual beli, tapi bank belum punya barangnya, bank mewakilkan, pakai akad namanya wakalah, walaupun mewakilkan. Artinya sih ada jual belinya, ada wakalahnya, ada janjinya kan wakad kan. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang timbul dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akad hukum dari satu akad. Jadi ketika sudah dia dihimpun menjadi satu akad, di akad yang banyak ini yang berbilang itu, maka hukumnya dia sudah menjadi satu hukum gitu. Dan itu namanya multi akad. Ada lagi definisi yang kedua dari Imrani yang tadi kitabnya saya tunjukkan ya. Kata Imrani, multi akad itu adalah himpunan beberapa akad yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabung maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Itu ya sama-sama saja ya. Nah, ini kesimpulan saja Bu. Kesimpulannya, hukum multi akad memang tadi ulama berbeda pendapat. Tapi saya condong mengatakan bahwasanya multi akad itu dibolehkan
karena selama tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Ya, sekali lagi, hukum akad dibolehkan selama tidak melanggar nilai-nilai atau kaidah-kaidah syariah. Artinya apa? Tidak boleh ada riba, tidak boleh terjadi celah-celah ribawi, tidak boleh ada goror. Selama terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan, maka hukum multi akad boleh. Dikutip di sini pendapat Za'atari mengatakan tidak ada larangan dalam syariah. Garis bawahi, tidak ada larangan, berarti boleh. Tentang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, baik akad itu akad bisnis ataupun akad non bisnis. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil memerintahkan untuk memenuhi janji, yaitu surah Al-Maidah ayat 1. Artinya kesimpulannya multi akad itu tidak dilarang karena produknya sudah banyak kali ini. Salah satu tadi contohnya Bu, ya ketika beli rumah kita kan nggak langsung gitu kan, bank nggak langsung punya, bank memerintahkan dulu, atau take over syariah gitu kan, bank titip saham rumah itu di porsi itu gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya multi akad ini semuanya sudah diimplementasikan hari ini dalam lembaga keuangan syariah. Yang tidak boleh itu, nah ini multi akad itu ya ada larangan-larangan dalam multi akad gitu kan. Ini hadis-hadisnya saya tidak mau jelaskan karena memang panjang sekali ya pembahasan tentang. Nah ini standar multi akad. Jadi selama tidak terjebak dalam ini boleh hukumnya. Pertama, dilarang karena nas agama, seperti menggabungkan antara jual beli dengan pinjaman. Itu nggak boleh secara syariah. Saya jual barang ini dengan syarat kamu pinjemin barang kamu ke saya, atau saya jual barang ini jual barang ini dengan syarat kamu pinjemin uang ke saya. Itu nggak boleh. Jadi menggabungkan jual beli dengan utang piutang itu nggak boleh. Ya, akad bisnis itu digabungkan dengan ini bisa bermasalah jadi riba hukumnya nanti karena dia mengambil manfaat. Multi akad karena mengandung riba atau bai'ul inah. Apa bai'ul inah? Begini, Bu, saya jual ini HP ini kepada Ibu. Harganya 1.200.000. Berapa Bu? 1.200.000. Ibu bayarnya cicil ya selama 1 tahun. Sebelum 1 tahun, misalnya di bulan ketiga, saya beli lagi barang ini kepada Ibu seharga 1 juta cash. Nah itu adalah bai'ul inah yang diharamkan, termasuk riba itu. Intinya Mbak Tete bukan hanya merugikan, intinya dia itu mencari keuntungan dari akad pinjaman tapi pakai instrumen atau embel-embel jual beli. Itu namanya bai'ul inah. Satu Ustaz, kalau kasus ini sistem kredit ya, kredit pada pakaian misalnya, sebelumnya kita melakukan akad dulu, itu masuk pada riba enggak? Akadnya gimana Pak maksudnya? Kita mengkreditkan baju misalnya dengan harga pokok kita, iya, tawar 25.000. Tapi ketika kita kreditkan jadi 30. Oke. Kita perjanjian dulu sebelumnya, apakah itu masuk riba? Bukan Pak, itu namanya taksid tadi. Saya katakan itu namanya taksid. Taksid itu adalah instrumen akad jual beli yang dilakukan secara tidak tanggung, tapi biasanya dalam prakteknya atau juga bisa disebut dengan bai'ul muajjal, jual beli tidak tunai. Nah, itu dalam instrumennya antara harga cash dengan harga cicil itu bisa berbeda. Nah, kita ambil kesimpulan misalnya di sini dalam pendapat lembaga fatwa di OKI itu sudah membuat keputusan tentang hukum jual beli taksid. Ini awalnya saya kasih judul ini karena memang jual beli ini kan yang diperdebatkan hukumnya. Ya, makanya tawaruk itu mirip dengan inah tadi Pak, tawaruk itu. Nah ini taksid. Taksid itu jual beli secara cicil. Cuman ada keputusan dari OKI diperbolehkan tambahan harga kredit dari harga kontan. Artinya beda, selisih. Hal ini sebagaimana diperbolehkannya menyebut harga kontan dan harga kredit diserai waktu itu. Ketika akad terjadi, tidak diperbolehkan menegaskan keuntungan kredit secara rinci yang terpisah dari harga kontan. Ya, harus jelas dulu akadnya. Cash 25.000, cicil 30.000. Oke. Apabila pembeli terlambat membayar,
cicilan kredit dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka tidak boleh adanya denda. Nggak boleh. Jadi gini, kamu telat nyicil, telat kamu ya denda 20.000. Nggak boleh itu. Seandainya harga pokok tidak disampaikan kepada pembeli, Ya. tidak masalah. Itu jadi goror hukumnya malah. Ngomongin kebanyakan. Gimana Pak? Harga-harga awal maksudnya. Iya. Gini Pak, instrumen jual beli itu kan ada yang menyebutkan harga, ada yang tidak menyebutkan harga. Ya, cuman untuk menghindari adanya goror tadi karena kan ini sistemnya cicil Pak. Ya, dijelaskan saja. Itu kan dijelaskan itu kan berat. Berat kebanyakan. Tapi kalaupun tidak, enggak, itu ada instrumen namanya Pak. Bentar. Saya ini kemarin saya sudah menulis ini jual beli amanah Pak. Coba perhatikan di sini. Kayaknya itu masuk ke jual beli yang ini Pak. Nah ini nih. Ya, ada 3. Ada tadi murabahah, dia ngejelasin harga pokok, dia jelasin juga keuntungan. Nah, ada lagi ini namanya tauliyah, Pak. Nah, tauliyah itu menjual barang dengan modal yang dikeluarkan tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. Seolah-olah dia hanya menjual ya ingin berbuat baik lah gitu ya. Ada lagi ini musawwah. Jual beli barang dengan harga tertentu tanpa melihat harga pembelian sebelumnya. Artinya dia tanpa menjelaskan harga pokoknya, itu hukumnya masih dibolehkan Pak. Dia adanya unsur diperbolehkan kalau dia pakainya musawwah Pak. Musawwah ya. Yang penting ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Tanpa dia menyebutkan modal Pak. Modal awalnya ya, atau keuntungan itunya ya. Ya, tidak sebutkan karena ini termasuk musawwah, dan musawwah itu hukumnya diperbolehkan. Ya, kecuali memang tadi tidak ada jelas harganya berapa, itu masuk goror Pak. Tapi kalau tadi maksud Bapak adalah saya nggak ngejebutin ini keuntungan saya berapa, cuman kalau kamu mau beli cash sekian, kalau cash sekian, tanpa kita menyebutkan modal atau keuntungan kita, itu namanya musawwah dan boleh hukumnya. Semua jual beli yang hari ini musawwah. Kita beli kerudung ke pasar baru, berapa modal dia, berapa keuntungan dia? Nggak tahu, pokoknya mah harganya 100.000. Nggak ada kewajiban buat dia untuk menjelaskan. Tapi kalau ibu bapak menggunakan instrumen murabahah kayak tadi di bank, murabahah itu akarnya kan, itu ada kewajiban untuk menjelaskan harga pokok dan keuntungan. Selanjutnya kalau kita menawar yang dihalalkan, maksudnya gimana Pak menawar? Cara menawar suatu benda tapi dihalalkan. Oke. Itu seperti apa? Sebetulnya istilah tawar menawar itu atau dalam bahasa fikih saya lupa istilahnya, itu dia dikembalikan pada urf Pak, kata para ulama. Yurja'una ila urfi, dikembalikan pada kebiasaan dagang. Boleh pada tradisi ya? Iya, dikembalikan kepada urf tijari. Guys, bahwa namanya urf tijari, kebiasaan para pebisnis atau kebiasaan dagang pada suatu daerah bisa berbeda-beda Pak. Ya, maka silakan saja, karena asasnya yang penting ada kesepakatan. Jangan sampai tidak ada kesepakatan. Ya, kalau nggak ada kesepakatan nggak bakal bisa terjadi. Sama halnya ketika bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengambil laba 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga pokok, atau 100 kali lipat gitu kan? Hukumnya, kaidahnya al-aslu fil istirbah al-huriyah wal masyru'ah. Pada prinsipnya, ya, penetapan keuntungan itu diberikan kebebasan oleh syariah. Dia mau ambil 1%, 2%, 100%, nggak apa-apa. Ya, karena dasarnya adalah kebebasan berkontrak di situ. Kira-kira itu materi sekilas tentang hukum multiakan. Ada yang ditanyakan lagi, Mas kalian? Kenapa menyambung itu jadi mengenai tadi yang dikatakan membeli dengan mencicil itu dikhawatirkan ada ribanya Pak itu? Tidak ada, selama akadnya jual beli disepakati. Artinya apa? Bedanya gini, ya, jual beli dengan riba kan bisa berbeda Bu. Karena dalam jual beli itu harus ada barang yang diperjualbelikan. Ada barang yang diperjualbelikan. Kedua, implikasinya berpindah kepemilikannya. Harus ada perpindahan kepemilikan. Artinya apa? Kita dibebaskan untuk menjual lagi dong. Ngerti nggak? Bedanya dengan ya tidak ada perpindahan kepemilikan, kayak sewa gitu kan, nggak ada perpindahan kepemilikan. Karena ada paham yang mengatakan bahwa kalau kita mencicil secara kredit berarti kita sudah berarah ke riba.
riba. Dia tidak paham tentang hakikat jual beli. Karena jual beli itu adalah mubadalatu syai' bi syai' tamlika wa tumalikan. Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang akibatkan adanya perpindahan kepemilikan atau transfer ownership. Dia tukar sesuatu dengan sesuatu, dia tukar barang dengan uang, dengan harga. Cuman instrumennya apa? Tidak secara tunai. Karena dalam Islam pembayaran itu ada 3 cara, Bu. Pertama, naqdan binaqdin, tunai. Kedua, taksil, ya, artinya cicil. Atau yang ketiga, takjil. Takjil itu adalah ditangguhkan, nggak dicicil, tapi nanti aku bayar nanti ya. Tapi langsung nggak gebrok ya, gitu aja kata orang Sunda. Tapi cash. Ya. Cuman barangnya kan duluan sama kita, gitu kan? Itu namanya takjil. Kalau tadi yang cash itu namanya naqdan atau takjil. Ajil, beda. Takjil sama takjil. Makanya ada istilah takjil di kita, Bu. Kalau Ramadan ada istilah takjil ya? Apa? Bala-bala, gehu, comro. Artinya menyegerakan untuk berbuka. Artinya pembayaran secara cash. Jadi ada 3 instrumen, Bu, dalam syariah itu, ya, yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan jual beli kredit itu riba, ribanya di mana? Orang di situ ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada perpindahan kepemilikan, dan bukan akan pinjaman. Karena riba itu kan sumbernya pinjaman, Bu. Pinjaman. Saya pinjamin uang ke Bapak 1 juta dibalikin 1.200.000. Apa barang yang diperjualbelikannya? Kemudian perbedaan berikutnya, jual beli dengan riba. Riba itu tidak mengandung resiko, tapi dalam jual beli mengandung resiko. Karena kaidahnya apa? Al-gulmu bi-gunni, al-kharaj bi-doman. Kalau kita pengen untung, siap-siap ada resiko. Kita beli dulu barang, itu resiko enggak? Resikonya apa? Bisa laku, bisa tidak, atau bisa rusak, Pak Amran. Kalau dalam riba apa? Ada uang, saya nggak mau tahu, pokoknya mah kamu bayar 1.200.000, saya kasih pinjam 1 juta. Mau kamu untung atau rugi terserah, karena pokok kamu sekian, bunganya sekian. Beda, Bu. Maka Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harama riba. Allah halalkan jual beli, mengharamkan riba. Artinya beda riba dengan jual beli. Kaidahnya harus dipahami antara riba dengan jual beli. Silakan, Pak. Ini ada di pasaran seperti kita jual beli antara uang kertas dengan uang kertas, Pak. Ya. Dibandingkan dengan kita membeli emas yang disarankan oleh ahli, di mana besar keuntungan manfaat pakai buah. An-nuqud laisa bisil'ah. An-nuqud ala tutabadul. Kaidahnya seperti itu ya. Artinya di dalam Islam itu, ini saya buka PPT saya kemarin ceramah baru kemarin, Ahad kemarin, tentang uang ya. Ada kaidah seperti ini, Pak. Uang itu sebagai alat tukar, instrumen alat tukar, bukan sebagai objek yang diperjualbelikan. Makanya ketika dia minjemin uang kemudian lahir uang berikutnya, berarti dia memperjualbelikan uang dan hukumnya riba haram. Karena uang itu hanya sebatas alat bayar saja, bukan sebagai objek yang diperjualbelikan. Makanya an-nuqud la yatawallud bin-nuqud. Uang itu tidak akan melahirkan uang. Uang akan melahirkan uang kalau uang itu dirubah menjadi barang. Saya punya uang 1 juta, saya rubah jadi barang, beli HP, saya jual lagi 1.500.000, ada untung ya? Nah, tapi kalau saya 1 juta, pinjamin Pak Amran 1 juta, balik ke 1.500.000, riba karena dia memperjualbelikan uang. Paham ya? Oke. Kedua, terkait dengan uang itu adalah apa namanya, emas perak. Kalau buat saya sih dinar dan dirham. Dinar itu emas yang terbuat dari emas, dirham itu emas bata uang yang terbuat dari perak. Itu bukan dari syariat Islam. Itu peninggalan bangsa Romawi. Jadi sebelum Nabi lahir, orang-orang Arab jahiliyah dulu pun, karena dia mengandung adopsi dari paham-paham Romawi, dia melakukan dinar dan dirham. Artinya itu tidak menjadi syariah. Ya, makanya pasca Nabi wafat, kata Ali bin Abi Thalib itu kan, kalau misalnya aku dikehendaki, maka aku akan menjadikan kulit hewan itu sebagai mata uang. Artinya tidak ada ketentuan syariah harus mata uang itu emas dan perak. Makanya lihat definisi uang itu,
Di sini ya, ma ittakhadan nasu samanan minal ma'adin au madrubah au awraqul matbu'ah wa nahbiha as-sadirah an muassasah al-maliyah sahibul ikhtisas. Uang adalah sesuai yang dijadikan harga, sesuatu yang dijadikan harga atau sebagai alat tukar oleh masyarakat. Masyarakat sekarang di kita sepakat kertas atau uang kartal itu sebagai mata uang, baik terdiri atau dia terbuat dari logam, kertas, dicetak atau bahan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga atau pemegang otoritas. Dalam hal ini siapa? BI sebagai bank sentral. Artinya definisi uang pun kata para ulama tidak ada menyebutkan harus dalam emas dan perak. Dia bisa dalam bentuk kertas, koin, kulit tadi kata Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak artinya takut mustah hewan kalau semua mata uang terbuat dari kulit gitu kan. Makanya ini kembali kepada kesepakatan di suatu daerah. Dia menjadikan apa? Orang Saudinya juga sekarang pakai real kok. Gitu kan? Ya. Jadi intinya mah selama mereka mensepakati itu sebagai mata uang, maka berlaku dia sebagai hukum mata uang. Itu nggak jadi masalah sih buat saya. Silakan saja kalau negara Indonesia pengen merubah dinar dan dirham, ya silakan saja selama disepakati. Ya, karena ada plus minusnya masing-masing, Pak. Ya, ada plus minusnya masing-masing. Apalagi sekarang uang itu kan bukan hanya fisik tapi non fisik. Maka di sini kan saya sedang menjelaskan tentang ini imani, uang elektronik, instrumen bayarnya kan kita top up dulu sekarang, pakai mobil ke tol, ya bawa duit 1 miliar gitu kan, pas gitu di tol tagihna pakai e-tol bayarna, kita nggak punya e-tol, saya punya uang 1 miliar, itu bisa tetap instrumennya harus pakai e-tol, tak uang 1 miliar kita masukkan dulu ke e-tol, kan gitu. Jadi jangan berpikir kita teh mentang-mentang punya uang banyak kita bisa seenaknya. Instrumen bayarnya apa? Oke, saya sama istri waktu itu makan di BEC tuh, ya. Ternyata cuma makan bakso sekitar 50.000, tapi instrumennya harus bayar pakai aplikasi Oppo. Saya bawa uang 1 juta kata saya. Kalau mau gitu ya, saya pakai nggak bisa Pak, tetap harus masuk ke sistem pembayarannya. Ya udah, istri saya top up dulu, gitu kan. Artinya boleh jadi perkembangan uang hari ini bukan hanya fisik, tapi non fisik, yaitu imani. Cuman persoalannya boleh atau enggak. Nah itu nanti pembahasannya di kemudian hari. Panjang atau ya selain lagi ayat 16 saya harus membahas sekian menit. Kira-kira Pak Amran ya yang dapat kita bahas di pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun kita hanya sebentar ya Bu, hanya 2 jam saja. Itu saja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Aku lupa lihat dan astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa aja Pak, saya tanya. Betul kalau arisan itu juga tidak boleh. Nanti kasihkan ke apa? Buat itu yang arsip di oke. Riba katanya arisan itu. Begini, arisan itu kan pada hakikatnya dia akadnya hutang. Jadi kita nampungin dana itu kan kita menghutangi ya pihak-pihak lain. Kita misalnya disepakati lah ya pembayarannya misalnya berapa? 1 juta aja lah. Kalau artis-artis kan sampai ratusan juta Bu, makanya teka bayarnya bunuh diri. Nya sekali ngegeblok kudu dia bayar arisan kan miliaran ada. Yang orang paling pengen 1 juta mungkin sampai bunuh diri gitu kan. Tapi intinya begini Bu, karena dia selama tidak ada manfaat atau tidak ada kelebihan, karena ini akan akadnya akad tabaruk, hutang, maka hukumnya diperbolehkan Bu. Tapi ketika di situ ada manfaat yang lebih, maka itu menjadi ribanya di situ. Tapi asalnya kalau kita tidak ada kelebihan itu artinya tidak ada manfaat yang diambil, maka hukumnya boleh saja. Ya, ini pembahasannya panjang Bu. Ini saya pernah bukan hanya itu saja ya, tapi nanti dalil-dalilnya. Ada yang mengatakan boleh. Gitu. Kalau saya cenderung yang membolehkan, karena ini akadnya adalah kod saja, artinya para pihak saling menghutangi. Ya, tidak bolehnya itu ketika kalau misalnya ada manfaat dari hutang itu. Makanya kan ada sebagian ulama yang cukup hati-hati. Artinya apa? Lebih baik kalau ngundang itu kan ada makanan-makanan Pak Amran, ada hidangan-hidangan. Nah hidangan-hidangannya itu ya itu kan bisa jadi riba Bu, karena dia mengambil manfaat dari hutang. Maka lebih baik pakai kas yang lain deh. Ngerti Bu? Ngerti nggak Bu?
Ya, karena dari kasih yang lain deh, jangan dari makanan. karena itu bisa jadi mengambil dari pinjam bawah, jadi itu bisa jadi hukumnya haram. Ya, tapi biasanya sudah dipotong untuk makan. ya makanya itu dia mengambil manfaat di situ. Sudah gratis tidak boleh. Iya, makanya kata saya instrumennya cari yang lain Bu, Ibu patungan pakai uang kas apa? Gitu kan. Nah dalam bahasa Arab itu namanya itu arisan itu namanya jum'iyatul muwazzaf. Nah ini jum'iyatul muwazzaf, jum'iyah itu artinya perkumpulan, muwazzaf itu artinya pegawai. Kenapa? Karena dulu di Arab ceritanya yang pertama kali melakukan arisan itu adalah para pegawai Bu. Kan itu turutan kita tuh ya, karena dulu awalnya sejarahnya adalah para pegawai, makanya istilahnya jum'iyatul muwazzaf. Saya ini tulis Bu satu di buku saya, cuman bukunya belum terbit, insyaallah mudah-mudahan di awal tahun nanti gitu kan. Judulnya Fikih Muamalah Kontemporer. Karena yang sudah terbit itu ada 10 buku saya nulis ya tentang muamalah ini, 10 buku. Ibu nanti ke toko-toko buku cari nama saya, udah pada tahu lah ya. Nanti buku-buku yang muamalah, bisnis, fatwa, ekonomi, segala macam ada di situ. Ya, jadi intinya kalau buat saya hukumnya diperbolehkan selama tidak ada manfaat yang yang diambil di situ. Ya. Walaupun nanti diskusi hadis, ini saya kan di situ kutip di pendapat ulama terkait arisan. Ada 2 pendapat yang membolehkan. Ini pendapat pertama, dalil-dalilnya ini dalil-dalilnya ini ada hadis segala macam ya, hadis. Kemudian yang melarang, ini pendapat melarang seperti ini, hadis-hadisnya seperti ini. Saya panjang jelaskan supaya tidak salah paham. Kemudian saya ngambil kesimpulan ya. Ada juga ini pembahasannya Qur'an dikocok, karena ada orang mengatakan judi itu teh dikocok cenah. Tidak semua Qur'an itu haram Bu. Jadi arisan itu bukan gara-gara Qur'annya yang haram. Karena tadi ada riba manfaatnya. Kalau di situ ada kesepakatan ribanya. Tapi kalau nggak jadi masalah, dia mau dikocok. Kocoknya hanya instrumen saja siapa yang dia menang. Hal ini pun kan pernah dilakukan Rasul. Ketika Rasul dia mau melakukan safar, biasanya kan bawa istrinya Bu. Istrinya banyak, ada 9. Nah dibikinlah kocok, namanya dimasukin, ya keluar misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah keluar sebagai pemenang pada saat itu yang ikut safar bersama Rasulullah. Ya, artinya nggak jadi masalah. Ibu kan banyak banget nih pakaian bagusnya di lemari, bingung ke undangan teh mau pakai yang mana? Dikocok keluar hijau, pakai yang hijau misalnya. Ya, artinya bukan judi di situ, karena judi itu kalau ada unsur taruhan di dalamnya. Nah itu pembahasan di bab judi itu panjang itu, artinya tidak semua dikocok itu haram. Jadi bukan dikocoknya ya. Makasih Pak. Itu pun Pak Abdan ya. Sedikit saja lah. Amin insyaallah.